Bab 700. Adegan besar. Tebakanmu benar, istriku Yumiko adalah Ratu Kerajaan Timur. Setelah Kenzi mengatakan ini, mata semua orang membelalak, dan ruang utama terdiam selama 3 detik. Dan di detik berikutnya, tawa terdengar dengan tidak tertahankan. Gary Wijaya tertawa terbahak-bahak hingga dia membungkuk dan menunjuk Kenzi dengan satu tangan. Dengan ekspresi berlebihan itu, dia menangis karena tawa. Lihat semuanya, sapi ini berharap terbang di langit. Beberapa kerabat yang lebih tua menggelengkan kepala dan memandang Kenzi dengan jijik. Kenzi, apakah menurutmu kita semua bodoh? Bawa seorang gadis kembali ke kampung halamanmu, dan berani mengatakan bahwa pacarmu adalah Ratu Timur, apakah kamu tidak tahu malu? Lupakan saja, Gary Wijaya akhirnya membeberkannya, kamu pria yang masih sama, aku belum pernah melihat pria yang tidak berharga. Ratih Wijaya sedikit cemas, dan buru-buru menarik sudut pakaian putranya dan berkata, Kenzi, siapa gadis bernama Yumiko ini? Apakah dia beneran pacarmu? Cepat dan jelaskan semuanya dengan jelas. Jangan membuat kesalahpahaman menjadi lebih buruk. Ratih Wijaya cemas. Kenzi berkata dengan lega, Bu, Anda harus mempercayai putramu. Semua yang saya katakan benar. Yumiko adalah Ratu Wali Timur. Bah, tak tahu malu. Kata-kata Kenzi semakin membangkitkan kemarahan publik. Paman Wijaya ingin bergegas dan memukulinya sampai mati, menunjuk ke arahnya dan memarahi, kamu anak yang tidak tahu malu dan tidak berharga, beraninya kamu membual tentang ini. Aku. Lihat bagaimana aku akan menghukummu dengan keras hari ini. Saat paman keluarga Wijaya hendak berlari untuk mengambil sapu, ruangan tiba-tiba menjadi kacau, beberapa bibi dan Ratih Wijaya maju untuk menghentikannya satu demi satu dan membujuknya dengan semua kata-kata baik. Gary Wijaya sangat bangga, dan berkata dengan mengejek, Kenzi, kamu idiot yang tidak berharga, kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri, siapa sih kamu, berani mengatakan bahwa kamu telah menemukan istri yang berstatus seorang ratu. Seperti apa Ratu Timur, pernahkah kamu melihatnya? Apakah kamu tahu seperti apa Ratu Timur saat tampil di atas panggung? Orang bodoh seperti Anda membeli Audi atau menyewanya, lalu secara acak mengambil seorang gadis untuk berakting dalam sebuah drama. Bahkan meski Anda berakting dalam sebuah drama, Anda harus memainkan set yang lengkap, setidaknya Anda perlu menyiapkan iring-iringan mobil yang kuat untuk membuka jalan sehingga kamu bisa terlihat seperti seorang ratu beneran. Penampilannya mengejek, wajahnya terlihat sangat arogan. Wajah cantik Yumiko penuh cemberut, dan dia tidak bisa menahannya. Jika mereka menuding dirinya, Yumiko bisa menahannya. Tapi sekarang pria bernama Gary Wijaya ini tidak hanya menertawakan suaminya, tetapi juga berani memfitnah suaminya sebagai pembohong. Yumiko tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Dia berdiri dari kursi rotan dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, seseorang di halaman menunjuk ke halaman dan berteriak, lihat, itu konvoi, ada konvoi. Sepertinya ada orang besar yang datang. Sekelompok kerabat berjalan ke gerbang halaman, di jalan pegunungan sempit di kejauhan, konvoi dengan antrian panjang datang. Beberapa mobil polisi membersihkan jalan di depan, dengan Mercedes hitam bening di tengah, 2 helikopter polisi mengikuti seluruh proses di langit. Kejadian seperti ini hampir tidak pernah terlihat dalam sejarah desa itu. Ya Tuhan, pasti ada orang besar di sini. Keluarga mana yang mereka kunjungi sebagai tamu? Semua penduduk desa dari tetangga berdiri di gerbang halaman masing-masing, mengangkat kepalanya dan menatap konvoinya. Mereka semua terkejut dan menghela nafas menonton kemegahan sebesar itu. Kendaraan dalam konvoi terlalu banyak, dan jalan pegunungan di desa Kolut sangat sempit. Saat konvoi masih berjarak 100 meter dari kompleks keluarga Wijaya, mereka hanya bisa berkerumun dan berhenti perlahan. Melihat konvoi berhenti dan beberapa pria seperti pejabat turun dari kendaraan terdepan, mata Gary Wijaya berbinar, dan dia menunjuk ke arah itu dengan bersemangat dan berteriak, itu sekretaris jenderal dan yang lainnya di kabupaten, mereka semua orang besar. Mereka pasti datang ke rumah Paman Wijaya khusus demi aku. Semua kerabat memandangnya dan bertanya, apakah kamu mengenal mereka? Gary Wijaya memeluk Yetian, dengan bangga berkata, mereka telah mencari saya selama beberapa hari terakhir, dan mereka ingin menggunakan hubungan saya untuk membuat ayah Yetian berinvestasi dalam membangun jalan raya. Ya Tuhan, Gary Wijaya, kamu benar-benar hebat. Ah! Semua kerabat memuji secara kagum. Gary Wijaya tertawa, sangat bangga. Hei, sepertinya tidak benar. Seorang warga desa menunjuk ke sisi tempat konvoi berhenti dan berkata, selain beberapa tokoh di kabupaten, tampaknya ada juga beberapa tokoh penting dari ibu kota dan provinsi. Setelah beberapa saat, seseorang mengenalinya dan berteriak, ya, benar. Ini Clint Saxon, pria besar di provinsi. Ada beberapa orang yang saya tidak tahu,
dan orang-orang di kabupaten ada di sisinya, seolah-olah mereka hanya tamu mereka. Hah, haha. Aku tidak menyangka Gary Wijaya memiliki wajah sebesar itu, bahkan orang besar dari ibu kota dan provinsi ada di sini. Hehe, lihat mereka datang ke sini, 100% mengunjungi keluarga Wijaya kita. Gary Wijaya sangat bersemangat, dia merasa bahwa dia tidak pernah sehebat hari ini. Cepat, jangan berdiri dengan bodoh di depan pintu, cepat maju dan sapa. Gary Wijaya mengambil beberapa langkah dan melangkah maju. Seorang pemuda yang terlihat seperti asisten maju dan berkata dengan lantang, "Permisi, apakah ini rumah leluhur Tuan Kenzi, rumah leluhur keluarga Wijaya?" Setelah mendengar ini, banyak kerabat terkejut. Mereka di sini untuk menemukan Kenzi. Gadis yang dibawa kembali oleh Kenzi benar-benar ratu dari timur. Di tengah banyak mata yang terkejut, Kenzi masih begitu acuh tak acuh, dia meraih tangan Yumiko, berjalan melewati kerumunan, mendorong pergi si bodoh Gary Wijaya, lalu menghadapi orang-orang besar itu. Sekretaris Clint, Presiden George, Tuan Rumi Smith, Saudara Damian Wilson, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk mengunjungi saya dan Yumiko. Kenzi berjabat tangan dengan mereka satu persatu. Yumiko membungkuk dengan lembut di samping, "Ini pertama kalinya kita bertemu, aku datang jauh-jauh tapi tidak menyapa, maafkan aku." Semua orang di desa tercengang. Dan Gary Wijaya melihatnya dengan heran, seperti orang idiot, masih berdiri di sana, mempertahankan sikap ingin berjabat tangan dengan para bos. Babak 701, keluarga Wijaya memiliki naga. Dengan masuknya tamu VIP, kompleks keluarga Wijaya segera penuh dengan tamu dan menjadi sangat ramai. Tidak hanya Clint Saxon, Damian Wilson, Bram George, Rumi Smith dan pejabat serta pengusaha lainnya dari provinsi dan kota datang, tetapi juga rombongan kerajaan Konami berkumpul, dan semua jenis orang kelas atas keluar dari konvoi satu demi satu. Hadiah, di sudut gudang, ditumpuk menjadi bukit. Banyak kerabat keluarga Wijaya, serta orang-orang yang tinggal di kompleks keluarga Wijaya untuk menyaksikan kegembiraan, melihat dengan mata kepala sendiri tumpukan besar hadiah yang dibawa, termasuk porselen antik, kuda giok emas, bingkai foto barat yang indah, setinggi setengah manusia. Ada patung gading, sejumlah besar perhiasan, jam tangan dan tas terkenal, dan bahkan sekotak cerutu asing yang tidak disebutkan namanya dan anggur merah asing. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah orang pegunungan yang belum pernah melihat dunia, mereka telah melihat drama TV, benda-benda aneh dan langka itu, tanpa memikirkannya, pasti telah diambil dari istana oriental, dan itu adalah hadiah berharga untuk semua orang. Dibandingkan dengan hadiah yang dibawa oleh Kenzi dan Yumiko, kotak rokok dan alkohol yang dibawa oleh Gary Wijaya dan Yetian seperti tumpukan sampah yang tidak berharga. Beberapa penduduk desa mulai menghela nafas dengan emosi, mengagumi, tidak terduga. Di antara junior keluarga Wijaya, ada pria sebesar itu. Ratih Wijaya melahirkan seorang putra yang baik dan menemukan menantu perempuan yang baik. Ya, ada naga yang lahir dari keluarga Paman Wijaya. Beberapa orang di sampingnya mengangguk setuju. Di mata mereka, meskipun nama belakang Kenzi adalah Harimurti, dia lahir dan besar di keluarga Wijaya, dan selalu dianggap sebagai anak dari keluarga Wijaya. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, Kenzi telah mendapatkan muka untuk keluarga Wijaya hari ini sebagai naga dari keluarga Paman Wijaya. Gary Wijaya berada di belakang sekelompok orang ini, melihat banyak hadiah berharga yang dibawa oleh Kenzi, dan mendengarkan kata-kata dan diskusi penduduk desa barusan, wajahnya memerah seolah-olah dia telah ditampar beberapa kali. Sangat memalukan. Baru saja dia dengan sinis mengejek Kenzi sebagai bajingan yang tidak memiliki kekuatan untuk berpura-pura agresif, tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan membawa kembali menantu Ratu Timur, yang tidak hanya mencuri perhatian, tetapi juga membuatnya kehilangan muka. Dibandingkan dengan Kenzi, bahkan dia sendiri terasa seperti sampah. Tidak ada yang memperhatikan Gary Wijaya. Pada saat ini, Gary Wijaya seperti menantu perempuan yang kecil, bersembunyi di sudut kerumunan, tidak memiliki wajah untuk keluar menemui orang sama sekali. Dan di ruang kompor yang bersebelahan dengan ruang utama, Ratih Wijaya sedang mengobrol dan tertawa dengan beberapa kakak ipar, sambil menyiapkan makanan dengan cekatan. Hari ini, sang putra membawa menantu perempuannya dan menyambut begitu banyak tamu terhormat, makan hari ini di keluarga Wijaya tidak boleh sembarangan. Pada saat ini, paman dari keluarga Wijaya memasuki ruang dapur dan melihat adik perempuannya Ratih Wijaya bersama dengan beberapa wanita, merebus air untuk memasak, dia bergegas dan menarik Ratih Wijaya. "Ratih, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah tamu terhormat, cepat dan minum teh di ruang utama, kamu tidak perlu memasak di sini." Pada saat ini, paman dari keluarga Wijaya tampak jadi orang yang berbeda, dia memperlakukan Ratih Wijaya hormat dan sopan.
Ratih Wijaya sedikit tidak terbiasa, dan berkata, "Saudaraku, tamu terhormat macam apa aku ini? Aku harus diizinkan memasak." Paman Wijaya menepuk pahanya dengan gembira, dan lalu berkata dengan serius, "2 hari pertama adalah 2 hari pertama, tetapi hari ini berbeda. Kamu adalah adik perempuanku dalam 2 hari pertama, kamu harus membantu di dapur. Tapi hari ini putramu datang dan membawakanmu seorang ratu oriental sebagai menantumu, dan dia juga mengundang begitu banyak orang terkenal untuk berkunjung, beraninya saya memintamu untuk membantu di dapur. Kamu akan menjadi ibu mertua dari Ratu Timur, dan jadi kerabat kerajaan. Jika aku masih membiarkanmu memasak untuk kerabat miskin kita di dapur, apa yang akan dipikirkan orang-orang di kampung halaman tentangku? Berhentilah bicara, cepatlah." Paman keluarga Wijaya mendorong Ratih Wijaya keluar dari dapur tanpa penjelasan apapun. "Pergilah ke ruang utama dan duduklah. Ikutlah putra dan putri menantumu untuk mengobrol dan minum teh bersama." Ratih Wijaya bahkan tidak ingin meninggalkan dapur ketika paman dari keluarga Wijaya mengatakan ini, karena ketika dia berpikir untuk duduk bersama menantu Ratu Timur, kemungkinan besar Ratu Timur akan memberinya secangkir teh. Jika Yumiko bersujud untuk menawarkan teh, maka di dalam hatinya dia tidak akan bisa menahan perasaan sedikit bingung. "Kakak, saya tidak ingin pergi." Ratih Wijaya tetap di pintu dan tidak ingin pergi, dan berkata dengan cemas, "Yumiko itu adalah Ratu Timur, apa yang harus saya katakan jika saya duduk dengan dia? Jika dia ingin menyajikan teh dan membungkuk kepadaku, aku merasa sedikit bingung, dan aku tidak tahan." Terdengar tawa di dapur, semua kakak ipar tua yang sederhana tertawa. Dan paman keluarga Wijaya, bahkan wajahnya merah. Adiknya terlalu baik hati dan sederhana. Pada hari ini, Kenzi dan Yumiko hidup dengan meriah di kompleks keluarga Wijaya. Keesokan harinya adalah festival perahu, dan para tamu terhormat yang datang ke mengunjungi Kenzi dan Yumiko bahkan lebih bersemangat. Ada terlalu banyak pejabat tinggi dan pengusaha kaya dari semua tingkatan berkumpul di sini, dan mereka semua ingin terhubung dengan Kenzi dan Yumiko melalui hubungan keluarga Wijaya, sehingga banyak tokoh besar yang tidak berlevel tinggi semua diblokir di luar gerbang halaman. Bahkan meski mereka ingin memberi keluarga Wijaya hadiah untuk festival perahu, tidak ada cara untuk memberikannya. Tidak seperti suasana hidup Kenzi, festival perahu Aurora Bliss sepi. Dia tidak ingin mendengar orang tuanya berisik, jadi dia menggunakan lembur sebagai alasan, tinggal di kantor sendirian, dan makan kue dengan santai, dan itu dianggap sebagai festival perahu. Saat ini ponselnya berdering, dia meletakkan sumpitnya dan melihat ponselnya, itu adalah sahabat dan kakak perempuannya Lilia Ruby. Lilia Ruby juga menghabiskan liburan di rumah sendirian. Dia tahu tentang kembalinya Kenzi ke Wakanda. Kenzi bahkan memberitahu kakak senior Ruby beberapa masalahnya melalui telepon, termasuk masalah Yumiko, masalah Aurora Bliss, dan meminta kepada kakak senior Ruby, saat dia bebas, untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Aurora Bliss. Meskipun hubungan antara Lilia Ruby dan Kenzi seperti sepanci air hangat yang belum direbus, Lilia Ruby tahu bahwa itu adalah hubungan antara pasangan, tetapi sebenarnya tidak begitu dekat. Tetapi bagaimanapun juga, cinta Lilia Ruby untuk Kenzi adalah cinta saudara atau saudara, dia selalu peduli tentang itu. Setelah berbicara beberapa patah kata di telepon, Lilia Ruby tahu bahwa Aurora Bliss sedang tidak mood dan mungkin masih sedih karena Kenzi akan menikahi Yumiko. Lilia Ruby ingin menghiburnya, jadi dia mengundangnya ke telepon. "Rora, beri dirimu hari libur. Sudah lama sejak terakhir kali kita berdua bersaudara jalan bersama. Ayo makan, minum kopi, dan aku juga ingin mengobrol denganmu tentang Kenzi." Bab 702. Pada hari festival perahu, di sebuah ruangan rahasia di ibu kota, saudara tiri Kenzi juga mengikuti kegiatan Kenzi. Riki Harimurti membaca semua surat informasi di meja ibunya, dan akhirnya menjadi marah, mengambil cangkir teh di atas meja, dan menghancurkannya berkeping-keping. Sial. Bajingan itu benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan memakan nasi lunak di atas kepala Ratu Jepen. Dia akan segera menikah. Kemarahan Riki Harimurti bisa dimengerti. Begitu Kenzi menikahi Ratu Jepen, keberadaan Kenzi akan menjadi sangat penting. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Harimurti di ibu kota yang akan menentangnya. Ada keturunan Besae yang kembali ke keluarga, dan ayahnya ingin membawa Kenzi kembali untuk mengenali leluhurnya. Rencana untuk kembali dan menyalipnya akan menjadi sangat mulus. Keberadaan saudara laki-laki seperti Kenzi telah mengguncang status Riki Harimurti sebagai tuan muda. Jika Kenzi datang ke ibu kota untuk mengakui leluhurnya dan kembali ke keluarganya, status Riki Harimurti sebagai tuan muda akan langsung tinggal nama saja. Dibandingkan dengan kemarahan putranya, Camelia Jihan sangat pendiam. Dia masih duduk di sofa, membelai kucing Persia di pelukannya, seolah masalah putranya tidak perlu didengarnya sama sekali.
Apa gunanya marah? Kamu harusnya marah pada dirimu sendiri. Jika kamu tahu tentang situasi saat ini, kamu seharusnya lebih bijaksana sejak awal, dan jangan membuat ayahmu marah di setiap kesempatan. Ricky Harimurti berbalik dan berkata dengan marah, Bu, pada saat ini, apakah kamu masih tega berbicara sarkastik? Aku hanya bisa menyalahkanmu ketika keadaan menjadi seperti ini. Saranmu saat itu, jangan terlibat dalam tindakan semacam itu. Anda ingin aku meminjam pisau untuk membunuh orang di sekitar, aku harusnya langsung mengirim tim pasukan khusus untuk membunuhnya dengan tegas, dan tidak akan ada masalah. Camelia Jihan memberi putranya tatapan kekanak-kanakan. Dia menepuk kucing Persia di pelukannya lagi, membiarkan kucing itu lari, bangkit perlahan dan berkata, dengan sifat ayahmu, jika dia tahu bahwa kamu, putra bungsu, yang membunuh putra sulungnya, aku yakin dia pasti secara pribadi akan mengirimmu ke kamp kerja paksa untuk pendidikan dan reformasi, dan kemudian kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Kalau begitu aku akan ikuti apa yang Anda katakan, apa yang harus kita lakukan sekarang. Kuil teratai putih tidak bergerak, dan bajingan Kenzi akan menikahi ratu, jika kakekku juga setuju untuk membawa Kenzi kembali ke ibu kota, maka aku akan tamat. Ricky Harimurti berteriak pada ibunya. Apa akhirnya? Apakah kakekmu akan mengangguk? Camelia Jihan melepaskan kucing itu, lalu pergi ke jendela untuk menggoda burung beo itu, jangan ubah rencana untuk membunuh orang dengan pisau, dan jangan terburu-buru ke kuil teratai putih. Apa yang harus kita lakukan adalah menciptakan hambatan bagi Kenzi dan menunda lebih banyak waktu. Ricky Harimurti membuka matanya lebar-lebar dan berkata, tunda waktu. Dia berkata dengan sedih, ibuku tersayang, bagaimana kita bisa punya waktu untuk menunda, Bajingan itu akan menjadi menantu kerajaan timur, selama dia menikah, bajingan tua kakekku itu akan 100% menjadi anjing penjilat ayah, dan dengan cepat memanggil bajingan kembali. Camelia Jihan mencibir, bagaimana kamu tahu bahwa Kenzi pasti akan menikah? Biarkan aku bertaruh denganmu, setidaknya dalam setahun, Kenzi tidak akan bisa menjadi menantu, dan bahkan tidak akan menikah dengan Ratu Jepen. Ricky tertegun sejenak, Bu, apa maksudmu? Camelia Jihan tersenyum misterius, tapi tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Ricky Harimurti tiba-tiba menemukan ada keanehan yang tidak bisa dijelaskan dalam senyuman ibunya, yang membuatnya merasa aneh. Pada hari ketiga setelah festival perahu, Kenzi, Yumiko dan rombongannya membawa ibu Kenzi kembali ke kota Wakanda dan tinggal bersama di Menara Bulan di Villa Phoenix. Menurut niat awal Yumiko, Taman Bulan yang elegan dan menyenangkan ini adalah hadiah untuk ibu mertuanya Ratih Wijaya, tetapi seperti yang ditebak Kenzi, Ratih Wijaya menggelengkan kepalanya dan berkata tidak saat Yumiko membujuknya. Dia terbiasa tinggal di kota tua yang damai dan ramai, dan juga terbiasa berurusan dengan berbagai tetangga dan bisnis kecil setiap hari. Dia telah berada di sini hampir sepanjang hidupnya, sebaliknya, dia tidak akan bisa beradaptasi dengan Menara Bulan. Yumiko sedikit frustrasi, dan ingin terus membujuknya, tetapi Kenzi di sebelahnya mengedipkan mata dan menyuruhnya untuk tidak membujuknya. Kenzi memahami ibunya, dan persuasi apapun tidak ada gunanya. Mengapa tidak membawa ibunya untuk tinggal di tempat yang hidup selama 2 hari selama liburan, atau pergi ke kota tua selama beberapa hari lagi untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya? Lagi pula, akan lebih baik jika ibunya menjalani hidup yang nyaman dan bahagia daripada hal yang lainnya. Kenzi mengubah topik pembicaraan, dan bersama ibunya menemani Yumiko berjalan di tepi sungai, sambil berbicara tentang upacara pernikahan yang sedang dipersiapkan dan akan segera diadakan di Istana Kekaisaran di Kyoto. Pijaran cahaya matahari terbenam menyinari hutan bambu di barat dan menyinari danau buatan di depan gedung. Ombaknya berkilauan dan airnya beriak. Sesekali, sekelompok ikan mas berenang mendekat, lalu menerobos air dan membuat gelombang berenang ke kejauhan dengan cepat. Sepotong vitalitas yang meriah, di sepanjang danau buatan, secara bertahap menyebar ke bebatuan, hutan bambu, dan menara halaman di depan, di luar tembok halaman, ke kota saat senja di kejauhan. Kenzi sedang berbicara tentang topik pernikahan, dan melihat ke kejauhan. Secara tidak sengaja, dia melihat gedung-gedung tinggi di bawah matahari terbenam di kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melambat, dan secara tidak sadar mengingat pernikahan pertama beberapa tahun yang lalu, antara dirinya dan Aurora Bliss. Perasaan seperti dunia yang jauh diam-diam muncul dari lubuk hatinya. Aku akan menikah lagi. Sungguh hal yang akrab, namun sangat aneh. Dia pikir Aurora Bliss dan dirinya akan menikah lagi. Siapa sangka Tuhan membuat rencana lain, Aurora Bliss tiba-tiba pergi seperti ini, seperti seorang musafir dalam hidup, yang datang dan pergi dengan santai, yang jelas-jelas ada di kota ini, namun menjadi asing dan tidak ada kabar. Mungkin pada akhirnya, satu sama lain akan saling melupakan, hanya menyisakan kenangan akrab di hati.
Sering dikatakan bahwa saling melupakan di dunia, saling mengingat di hati, mungkin inilah akhirnya. Menurutnya, Kenzi berhenti berbicara saat berbicara, melihat ke kejauhan, dan sepertinya mengalami gangguan di hatinya. Yumiko memiringkan kepalanya dengan lembut, dan mengingatkan, suamiku, ibu mertua baru saja bertanya padamu, kapan kamu akan berangkat ke ibu kota. Kenzi segera sadar kembali, dan berkata dengan senyum hangat, Bu ayo ikut ke Kyoto Timur, apakah kamu tidak terbiasa? Jika kamu khawatir kamu tidak akan terbiasa dengan hidup, mari hitung waktu dan tinggal di Wakanda selama beberapa hari lagi sebelum pergi. Saat kita ke sana, kebetulan itu hari ulang tahun kakek Yumiko, serta aku dan Yumiko merayakan pernikahan, paling lama 2 atau 3 hari, setelah pernikahan selesai, aku akan menemanimu jalan-jalan, atau langsung mengantarmu pulang. Baru saja, Rati Wijaya memikirkan bagaimana menjawabnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki, Kunami muncul di depan Yumiko dan Kenzi dengan ekspresi berat. Yang mulia, Tuan Kenzi, baru saja ada berita sedih dari ibu kota. Dia membungkuk dengan tajam, sangat menyesal, Yang mulia, kaisar tertinggi, meninggal dunia pada pukul 7 sore.